Hai Sobat Joy, kembali lagi di dalam segmen Dr. Talks. Kali ini saya, Dr. Gigi Lydia, akan membawakan segmen yang berbeda lagi dengan bintang tamu yang berbeda. Karena banyak nih dari netizen yang bertanya, apa sih bedanya behel fashion sama behel beneran? Jadi kali ini kita juga ikut-ikutan, kita beli online lewat Shopee. Ini paketnya, kita akan buka bersama-sama ya dok? Oke siap, wah ini seru banget kayaknya ya. Jadi kita penasaran banget ya yang dijual di marketplace itu kayak apa sih, kualitasnya seperti apa. Dan ini adalah behel fashion. Behel fashion yang kalian sering banget tanyakan ya. Jadi ini kita beli dan kita akan unboxing dan nanti kita akan tanyakan ke ahlinya, Dr. Gigi Lydia. Dr. Gigi Lydia ini adalah spesialis orto di klinik Joy Bintang. Ya, jadi spesialis orto itu adalah spesialis untuk apa tuh? Jadi spesialis orto itu memang bidang kedokteran gigi di mana spesialisasi merawat gigi yang berjejal dengan menggunakan kawat gigi yang tentunya nanti kita bahas sama-sama bedanya apa sama yang behel fashion ini. Oke, jadi memang akan dibahas oleh ahlinya ya, ahli behel atau ahli gigi atau ahli jadi ahlinya, jadi spesialisasinya memang spesialis merapikan gigi yang salah satunya adalah alatnya adalah kawat gigi atau behel. Nah, kali ini kita akan ngecek beneran nggak sih yang namanya kawat gigi fashion atau behel fashion yang dijual di marketplace itu ya, ketika kita beli itu dalamnya kayak apa, standar nggak sih dari sisi medisnya, kemudian bedanya apa dengan behel yang asli. Nah kita akan bahas, kita akan unboxing langsung aja ya. Kita akan buka-bukaan bersama Dr. Lydia ya. Oke. Siap? Kita buka bersama-sama. Siapa nih yang buka? Saya buka ya dok ya. Pakai di video juga ini. Ini malah grogi ya bukanya ya. Ini harganya berapa sih? Harganya kemarin kita beli di harga 12.000 udah dapat behel, udah dapat kawat gigi ya. Dan ini pasti laris banget ya, laris banget. Jadi kalau kita lihat nih di akun yang jual langsung nih ya, ini udah dibeli lebih dari 10.000 orang yang sudah beli behel ini ya. Dan ini reviewnya berapa dok? Udah nggak kehitung lagi nih. Udah nggak kehitung. Ya, jadi, ini reviewnya 4,6. Ini nih 4 bintangnya. Ratingnya 4,6 ya. Dari total dari 5 dia dapat 4,6 dan sudah 10.000 lebih terjual. Luar biasa. Dan orang-orang beli sampah kayak gini ya. Oke, dalamnya kayak apa nih? Dibuka nggak? Kita buka ya. Kita buka kayaknya aja. Ini ada instructionsnya juga. Nggak ada lagi ya? Nggak, cuma kirain ada bonus apa gitu. 11.000 dok, mau dapat apa? Dapat penyakit. Wah, ada cara pakainya. Ada cara pakainya. Terus gimana nih? Oh oke. Jadi cara pakai behel fashionnya. Jadi ini behel fashionnya ya. Behel fashionnya ini kalau dilihat dari komponennya, ada komponen apa aja nih? Ini sebenarnya behelnya ini ya, ada kawatnya, ada bracketnya, ada karetnya juga. Nah ini sebenarnya ya cukup lengkap lah ya. Cuman ini gimana cara mengaitkannya dok? Kira-kira apa ini? Jadi dia suruh ukur dulu nih seberapa panjang antara rahang kanan dan kiri. Jadi kayaknya langsung diukur di rahangnya kayak gitu. Kemudian ini disuruh potong kawat sesuai ukuran. Jadi setelah diukur nanti sisanya itu dipotong. Ini nggak dibilang juga ya ngukurnya pakai apa? Enggak, kayaknya langsung dicoba gitu ya, kayak nyoba baju. Kemudian dibengkokkan ujung kawatnya. Oh, ini yang dibengkokkan di ujung kawatnya ini dia untuk cantolan mungkin ya. Oke, benar. Terus dicantolkannya ke cantolkan ujung kawat ke sela-sela gigi. Sela-sela gigi. Ke sela-sela gigi. Gimana caranya ya?
Kalau di sela-sela gigi itu kan ada Jadi- makanan nyelip aja kayaknya nggak nyaman gitu. Ini suruh kawatnya nyelipin kawat gitu. lumayan tebel loh ya. Kawatnya lumayan tebel. Terus harusnya kita diukur gini kan. Terus dipotong, terus dibengkokkan seperti L. Berarti gini ya dok, maksudnya saya bengkokin ya, nggak apa-apa kan 11.000 ya. Iya. Terus gini, terus dicantolin mungkin ya, dicantolin ke belakang. Oke. Jadi gimana nih dok? Mau dicoba? Enggak deh, kayak jangan. Kita mungkin bahas satu-satu ya dari yang salah. Oke, boleh. Kayak pertama, behelnya ini, jadi ini jelas tidak akan berfungsi sama sekali untuk menggerakkan gigi. Yang kedua, itu ini tadi di instruksinya disuruh mencantolkan di sela-sela gigi. Nah, kira-kira kawat ini kan ya ukurannya lumayan tebal ya dok ya? Lumayan tebal. Nah, dengan ukuran segede ini kalau dimasukkan di sela-sela gigi, kira-kira bakal terjadi apa gitu kan? Sisa makanan yang nyelip aja, padahal cuma tipis gitu, bisa bikin gigi jadi tambah renggang, gampang berlubang. Nah, apalagi kawat segede ini gitu kan. Nah, terus Bener ya, kayak bando ya. Jadi kalau misalnya habis dicoba gitu terus nggak cocok nih. nggak cocok. Itu. Atau karena ini lepasan nanti bisa dipinjamkan gitu. Bisa dipinjemin ke temannya mungkin ya. Oh, Adeknya, aku udah bosan nih pinjemin gitu ya. mungkin buat Pre-love. Nah, presisi banget itu ya. Behel pre-love. Terus selain itu juga ini karetnya. Karet itu kan sebenarnya didesain di dalam mulut itu kan cuman kalau behel yang beneran ya, cuman 3 minggu. Biasanya 3 minggu ini dalam mulut dia pasti akan gampang patah-patah sendiri gitu kan. Nah, kayak gini nih ya mungkin ya belinya langsung banyak mungkin ya, enggak banyak warna. Oh iya, apa namanya, ini kayaknya ada pilihan warna-warnanya ya dok ya. Tadi kan ini apa pilihannya putih susu ya itu tadi. Yang namanya juga behel curah ya, behel curah, bracket curah. Berarti ini bracketnya sama nggak sih kayak bracket yang asli? Bisa dibayangin aja ya. Maksudnya ini berapa jumlah bracketnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bracket dengan karet dan 1 kawat harganya 11.000. Ya bisa dibayangkan aja sih kualitasnya kayak apa. Kualitas, oke. Jadi logamnya kayak apa. Nah nggak tahu ini maksudnya safety-nya di dalam mulut gimana. Kita aja bracket itu kan ada pengujiannya ya, pengujian kayak apa sih namanya, BPOM, kayak kalau makanan itu dia aman apa enggak di dalam mulut. Nah kan alat-alat kedokteran gigi termasuk behel juga itu kan pasti ada pengujiannya gitu kan, kira-kira aman nggak digunakan di dalam mulut. Nah ini 11.000 ini gimana? Ya, pasti nggak melewati tahap itu ya. Jadi kalau di istilah kedokterannya adalah nanti ada uji biokompatibilitas gitu ya. Kalau benda asing yang dimasukkan ke dalam mulut itu dia harus kompatibel dengan lingkungan biologis dia gitu. Yang artinya tidak menyebabkan iritasi, tidak menyebabkan alergi, kemudian juga aman, tidak ada toksik dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalkan nih dibandingkan dengan bracket yang standar dokter nih, kalau bracket standar dokter itu kira-kira value dari behel dokter itu dibandingkan dengan yang curah seperti ini di sisi apanya sih biasanya? Biasanya itu memang pertama dari segi kualitas logamnya memang. Terus kita juga kalau pasang bracket itu apalagi dengan teknologi sekarang yang semakin berkembang itu kan ada kayak sudut di bracketnya kita sebut dengan torsi. Nah itu nantinya akan mempengaruhi pergerakan gigi dan hasil akhir yang ingin dicapai untuk gigi itu gitu. Jelas banyak banget lah yang yaitu ya secara garis besarnya itu. Terus ini sama sekali nggak nempel. Ya, enggak, ya memang bener bando itu tadi. Ya, nah yang namanya behel nih ya. Jadi yang namanya behel ini kan kadang ada sudut-sudut yang
mungkin tajam, kemudian juga tepi-tepinya itu dibuat secara presisi. Itu kalau behel dokter ya, jadi aman, tidak mengiritasi, tidak melukai gusi atau bibir sebelah dalam. Nah, kalau yang seperti ini ya kita nggak tahu teknologi pembuatannya seperti apa ya. Jelas kalau misalkan kita bicara behel yang benar-benar ditempel, ini pun mungkin bisa ditempel karena dilihat dari komponennya sendiri, di sebaliknya itu ada mesnya, ada kayak apa ya istilahnya itu, kekasaran, ada kekasaran di sini yang biasanya dibuat untuk meletakkan lem behelnya gitu. Jadi ini pun kalau misalkan mau dipaksa untuk dipasangin secara permanen, ini juga bisa gitu. Bisa kalau cuma nempel aja bisa. Cuman nggak tahu soal keamanannya. Kemudian juga saya baca di jurnal juga kualitas dari logam behelnya sendiri itu gampang korosi atau enggak, itu kan tidak terpikirkan oleh si pembuat behelnya ini, karena dengan produksi yang harganya cuma dijual 11.000 pun udah untung. Itu kan berarti proses pembuatannya iya kan 11.000 kan udah untung ini pastinya. Iya benar juga. Segini aja 11.000 udah untung besar ini. Jadi kan artinya harga barang ini itu jauh di bawah itu gitu. Nah, bisa dikasih gambaran nggak sih kalau behel yang asli dokter ini berapa kalinya sih kira-kira? Waduh. Kalau sampai nggak terpikirkan karena kayaknya jauh banget jauh ya. Banget, jauh banget, terlalu jauh lah. Apa nih harga behelnya? Harga behelnya. Kalau harga behel yang paling murah aja ya berkali-kali lipat ya. Jelas tidak puluhan ribu kayak gini gitu. Jadi bayangkan aja kalau di ranah medis kamu dikasih bahan yang murahan, yang jauh di bawah standar medis sekalipun, jauh di bawah standar bahan medis yang paling murah sekalipun gitu loh. Jadi please kalian berpikirlah secara rasional gitu soal harga, soal keamanan dan lain sebagainya. Nah, Dokter Lydia, kalau misalkan kita bicara soal efek samping ya, efek samping dari barang kayak gini, bahan kayak gini, pernah nggak sih Lydia menemukan sendiri kasus behel abal? Behel abal yang mungkin yang bukan lepasan kali ya, karena kan kalau lepasan kayak gini relatif lebih aman meskipun ya karena lepasan relatif lebih aman daripada yang dipasang secara permanen ya. Meskipun begitu kan tadi ada sudah dibilang kalau diselipin di gigi dia bikin gigi renggang, gusinya meradang kayak gitu. Nah, kalau dari Lydia sendiri yang kasus-kasus yang behel dipermanenkan, yang behel abal itu sampai sejauh mana sih keparahannya? Sebenarnya ini ya masih lumayan banyak juga ya pasien yang maksudnya datang ke dokter gigi gitu kan dengan kondisi dia sudah memakai behel abal inilah. Ya rata-rata itu memang masih mending ya kalau giginya tidak bergerak gitu kan. Nah, sebenarnya nggak jarang gitu kan, setelah dia berapa lama pakai itu dia datang ke dokter gigi, itu posisi giginya mungkin udah benar dikaretin kayak gini semua, kemudian giginya yang belakang itu biasanya muter ke depan semuanya gitu kan. Nah jadinya yang tadinya kepengennya mundur malah justru jadi kayak jeplak ke depan gitu, dan itu benerinnya lagi itu tuh setengah mati gitu. Malah jauh lebih sulit dibandingin kalau sama sekali belum dilakukan apa-apa. Dan ya itu jelas nanti tulangnya itu dia udah udah mengalami kerusakan, goyang-goyang kayak gitu. Jadi biaya perbaikannya pun lebih tinggi, keberhasilan perawatannya juga makin kecil, waktu yang dibutuhkan perawatan makin panjang, gitu. Jadi intinya kalau kamu coba-coba seperti itu justru nyulitin dirimu sendiri, bahkan nyulitin dokter giginya gitu. Kamu diam di rumah, sikat gigi yang rajin, scaling teratur, itu lebih aman buat kamu secara kesehatan dan secara finansial. Oke, mungkin itu aja Dokter Lydia ya. Terima kasih, kita udah membedah yang namanya behel abal ya. Jadi behel abal ini meskipun murah dan kamu akan coba-coba beli ya, kan cuma 11.000, ngapain gitu kan. Ya kalau semua orang berpikiran seperti itu dan akhirnya 10.000 orang membelinya gitu kan.
10.000 orang membelinya dan kamu mungkin merasa kalau nggak kepake dibuang nggak masalah, cuma 11.000. Tapi dengan kamu beli dan kawanmu yang 10.000 itu juga beli, ini artinya kamu mensukseskan jualan dia, support dia jualan untuk support sistem gitu buat dia gitu kan. Jadi jualannya juga makin sukses lagi nanti itu jual sampah gitu ya. Oke, Dokter Lydia mungkin ada pesan terakhir untuk teman-teman. Mungkin pesan saya sih lebih mindful aja ya dengan apa yang dilakukan, terutama terhadap gigi sendiri gitu kan. Jangan sampai dengan maksudnya mengeluarkan biaya 11.000 cuman hanya kepengen gaya-gayaan, malah justru akan akibatnya mengeluarkan uang yang jauh lebih banyak dibanding 11.000 ini. Gitu mungkin, Dok. Oke, terima kasih Dokter Lydia dengan Dokter Lydia spesialis ortodonsia dentis dari Joy Dental. Oke, itu aja, kita akan ketemu lagi secepatnya dan bye. Mau closing enggak? Closing enggak usah ya, nggak usah closing Mas Rifki.